Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Malam itu, Jakarta berkilau. Bukan hanya dari gemerlap lampu kota yang tak pernah padam, melainkan juga dari pantulan cahaya kristal dan perhiasan yang membanjiri Grand Ballroom Hotel Elysium. Aroma bunga lili Casablanca bercampur dengan wangi parfum mahal, menciptakan aura kemewahan yang memabukkan. Ini adalah malam peresmian Hotel Elysium, mahakarya arsitektur modern yang menjulang tinggi di jantung kota, sebuah simbol kemewahan dan ambisi. Setiap detail, dari ukiran marmer Carrara di lobi hingga lampu gantung bat carat yang menggantung anggun di ballroom, berbicara tentang investasi miliaran dan visi yang tak terbatas. Di antara ratusan tamu terkemuka, para konglomerat, pejabat tinggi, selebriti papan atas, dan figur-figur berpengaruh, berdirilah seorang wanita yang memancarkan aura tersendiri. Namanya Anya. Gaun malamnya, sebuah kreasi haute couture berwarna safir gelap yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, berkilau lembut di bawah sorotan lampu. Potongannya sederhana namun anggun, tanpa embel-embel berlebihan, hanya mengandalkan keindahan kain sutra dan jatuhnya yang sempurna. Rambut hitam pekatnya disanggul tinggi, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian minimalis. Wajahnya, dengan tulang pipi tegas dan mata almond yang tajam, memancarkan ketenangan yang hampir dingin, kontras dengan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Anya bukan sekadar tamu biasa. Ia bergerak di antara kerumunan dengan langkah pasti, senyum tipis tersungging di bibirnya saat menyapa beberapa kenalan bisnis. Ia mendengarkan obrolan tentang prospek ekonomi, investasi baru, dan gosip terbaru dengan telinga yang terlatih. Sesekali menyumbangkan komentar singkat yang cerdas dan tepat sasaran. Ia adalah sosok yang disegani di dunia bisnis. Namun sebagian besar orang yang hadir malam itu hanya mengenalnya sebagai seorang investor ulung, tanpa mengetahui kedalaman kisah di balik ketenangannya. Ia menikmati momen ini, melihat hasil kerja kerasnya terwujud dalam setiap sudut hotel yang megah ini. Ada rasa kepuasan yang mendalam, sebuah kemenangan pribadi yang tak terucapkan. Saat Anya sedang berbincang ringan dengan seorang direktur bank, matanya menangkap siluet yang familiar di sekejap. Di dekat bar koktail, dikelilingi oleh tawa dan gelas berdenting, berdirilah seorang wanita dengan gaun merah menyala yang terlalu ketat, rambut pirang panjangnya tergerai dramatis. Itu Luna. Jantung Anya tidak berdebar, tidak ada rasa sakit yang menusuk seperti dulu. Hanya sebuah kerutan tipis di dahinya, sebuah pengakuan akan masa lalu yang pahit. Luna, sang pelakor, yang pernah menghancurkan pertunangannya dengan Devan, kini tampak lebih tua, namun tetap mempertahankan aura kesombongan yang dulu sangat Anya kenal. Di samping Luna, berdiri seorang pria parubaya yang tampak kaya raya, namun dengan ekspresi bosan di wajahnya. Anya menarik napas dalam-dalam, mengabaikan keberadaan mereka. Ia sudah lama melewati fase itu. Luka-luka lama telah mengering, digantikan oleh baja dan tekad. Ia melanjutkan pembicaraannya, seolah Luna hanyalah bayangan yang lewat. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain. Entah bagaimana, Luna melihat Anya. Mata Luna menyipit, seringai sinis muncul di bibirnya. Anya merasakan tatapan itu, namun ia berpura-pura tidak melihat. Ia tahu Luna tidak akan tinggal diam. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, ketika Anya sedang berjalan menuju area teras untuk mencari udara segar, sebuah tangan kasar meraih lengannya. Gaun sutranya terasa ditarik dengan paksa. Anya menoleh, dan wajah Luna yang penuh amarah sudah berada di hadapannya. Begitu dekat hingga Anya bisa mencium bau alkohol dan parfum murahan dari tubuhnya. Lihat siapa ini? Nyonya sempurna. Desis Luna, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Masih berani muncul di depan umum setelah dipermalukan seperti itu? Anya menatap Luna dengan tatapan datar. Luna, aku tidak punya urusan denganmu. Lepaskan tanganku. Pria yang bersama Luna tampak sedikit gelisah, mencoba menarik Luna menjauh, namun Luna terlalu dikuasai emosi. Oh, kau pikir kau sudah menang? Kau pikir kau bisa melupakan semua yang terjadi begitu saja? Aku tidak akan membiarkannya. Sebelum Anya sempat bereaksi lebih jauh, Luna menarik gaun Anya dengan kekuatan penuh. Suara kain sutra yang robek terdengar jelas,
membelah keheningan singkat yang tiba-tiba melingkupi area itu. Robekan besar membentang dari bahu hingga pinggang, memperlihatkan kulit Anya yang mulus. Gaun safir yang tadinya sempurna kini tergantung compang-camping, memperlihatkan bagian dalam yang seharusnya tertutup. Seketika, bisikan-bisikan berhenti. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu seolah berhenti. Semua mata tertuju pada Anya dan gaunnya yang robek. Wajah-wajah terkejut. Beberapa menunjukkan simpati, yang lain terkesima oleh drama yang baru saja terjadi. Luna, dengan napas terengah-engah dan mata menyala, tampak puas dengan kekacauan yang diciptakannya. Ia mundur selangkah, menyeringai penuh kemenangan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Anya tidak berteriak, tidak menangis, bahkan tidak menunjukkan sedikitpun rasa malu. Wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Ia hanya menatap Luna, tatapan matanya yang tajam seolah menembus jiwa, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, perhitungan. Bibirnya yang tipis membentuk senyum yang nyaris tak terlihat, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum predator, bukan korban. Luna, suara Anya terdengar pelan, namun jelas dan berwibawa, memotong keheningan. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Pria di samping Luna akhirnya berhasil menariknya menjauh. Wajahnya pucat pasi. Kerumunan mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih gelisah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar drama pribadi. Anya, dengan gaunnya yang robek, berdiri tegak di tengah sorotan, seolah-olah ia adalah ratu yang baru saja menobatkan dirinya sendiri. Kekacauan yang mengikuti insiden perobekan gaun Anya bukanlah ledakan histeris, melainkan gelombang bisikan yang menyebar cepat seperti api di antara kerumunan. Ada yang terkejut dan mencoba mendekat untuk menawarkan bantuan, ada yang bergidik ngeri melihat pemandangan yang tak pantas di acara semewah itu, dan banyak pula yang hanya terpaku. Mata mereka membesar karena drama yang baru saja mereka saksikan. Luna, yang masih ditarik oleh pasangannya yang tampak panik, melirik Anya dengan ekspresi puas yang samar, mengira ia telah berhasil mempermalukan mantan saingannya di depan umum. Ia membayangkan Anya akan menangis, berlari, atau setidaknya menunjukkan reaksi emosional yang bisa ia nikmati. Namun, yang ia lihat justru membuat hatinya sedikit mencelos. Anya tidak bergerak. Ia berdiri tegak, bahunya tidak merosot sedikit pun. Tangannya yang ramping bergerak dengan anggun, menutupi robekan gaun safirnya yang lebar. Ia tidak tampak panik atau malu. Sebaliknya, ada aura ketenangan yang aneh, hampir seperti seorang jenderal yang sedang mengamati medan perang setelah serangan pertama. Beberapa wanita mendekat, menawarkan syal atau jaket untuk menutupi gaunnya yang rusak. "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" tanya seorang wanita paruhbaya dengan nada prihatin. "Mari saya bantu." Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Terima kasih atas kepedulian Anda, Nyonya. Saya baik-baik saja." Suaranya tenang, tanpa getaran sedikit pun. Ini hanya kecelakaan kecil. Ia menolak tawaran bantuan yang berlebihan dengan sopan namun tegas. Ia tidak ingin ada yang melihatnya sebagai korban. Gaunnya memang robek, tetapi martabatnya tidak. Ia mengangkat dagunya sedikit, matanya menyapu kerumunan, seolah menilai setiap wajah yang menatapnya. Tatapannya berhenti sejenak pada sosok Devan, mantan tunangannya, yang berdiri agak jauh, wajahnya pucat pasi dan matanya membelalak kaget. Devan tidak bergerak, tidak mendekat. Anya hanya memberinya tatapan singkat, sebuah tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik yang dalam, sebelum mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan setelan jas hitam yang rapi, dengan name tag, manajer operasional hotel, di dadanya, bergegas mendekat dengan wajah penuh permintaan maaf. Ini adalah Pak Harun, seorang profesional yang sangat Anya kenal, meskipun ia tidak tahu seberapa besar Pak Harun mengenalnya. "Nona Anya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden ini," kata Pak Harun, suaranya terdengar panik. "Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kami akan segera mengurusnya. Apakah Anda ingin kami menyiapkan kamar untuk Anda berganti pakaian? Atau mungkin memanggil taksi?" Anya menatap Pak Harun dengan tenang. "Tidak perlu, Pak Harun. Saya akan mengurusnya sendiri." Suaranya terdengar lebih berwibawa dari yang seharusnya diucapkan oleh seorang tamu biasa.
Namun, saya ingin Anda memastikan bahwa wanita yang menyebabkan insiden ini ditangani dengan profesional. Saya tidak ingin ada keributan lebih lanjut, tetapi saya juga tidak ingin insiden ini terulang. Pastikan ia tidak lagi mengganggu ketenangan acara ini. Pak Harun mengangguk cepat, sedikit terkejut dengan nada bicaraannya yang penuh otoritas. Ia sudah akan berbalik untuk memberi perintah, ketika Anya menambahkan, dan tolong, pastikan tidak ada berita yang menyimpang keluar mengenai insiden ini. Saya percaya profesionalisme Hotel Elysium. Tentu saja, Nona Anya. Akan saya pastikan, jawab Pak Harun, meskipun ada kerutan di dahinya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Ia tahu Anya adalah tamu penting, tetapi tingkat ketenangan dan otoritasnya dalam situasi seperti ini sungguh luar biasa. Anya kemudian berbalik, dengan anggun berjalan menjauh dari pusat perhatian, menuju area yang lebih tenang di dekat jendela. Ia tidak berlari, tidak terburu-buru. Setiap langkahnya penuh perhitungan, seolah ia sedang berjalan di atas karpet merah, bukan melarikan diri dari sebuah skandal. Gaunnya yang robek berkibar sedikit, namun ia mengabaikannya, seolah itu adalah bagian dari gaya. Di antara kerumunan, bisikan-bisikan mulai berubah. Awalnya, mereka berfokus pada drama dan pelakor yang berani. Namun, kini, fokusnya beralih pada Anya. Siapa wanita itu? Bisik seorang pengusaha kepada rekannya. Dia sangat tenang. Aku belum pernah melihat orang setenang itu setelah dipermalukan di depan umum. Aku juga tidak tahu, jawab rekannya. Tapi manajer hotel itu sepertinya sangat menghormatinya. Dia bahkan memanggilnya, Nona Anya, dengan nada yang sangat hati-hati. Seorang investor veteran yang sedang mengamati dari kejauhan, Tuan Wijaya, mengernyitkan dahinya. Ia telah melihat banyak drama di acara-acara sosial, tetapi reaksi Anya benar-benar menarik perhatiannya. Ia teringat pernah mendengar nama Anya dalam beberapa lingkaran bisnis, seorang investor muda yang cerdas dan berani, namun ia tidak pernah menyangka akan melihatnya dalam situasi seperti ini. Ketidakpanikan Anya, cara ia mengendalikan situasi dengan hanya beberapa patah kata kepada manajer, itu semua menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar tamu biasa. Ada yang aneh, gumam Tuan Wijaya kepada asistennya. Wanita itu, dia memiliki sesuatu. Kekuatan yang tersembunyi. Asistennya mengangguk, juga terkesima. Dia tidak terlihat seperti korban sama sekali, Tuan. Sementara itu, Luna dan pasangannya telah ditarik ke samping oleh beberapa staf hotel yang ramah namun tegas. Luna masih berteriak-teriak, mencoba membela diri, namun suaranya mulai meredup di tengah keramaian. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Ia masih mengira Anya adalah wanita lemah yang mudah dipermalukan, wanita yang sama yang dulu ia rebut tunangannya. Anya, di sisi lain, telah mencapai area yang lebih sepi. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat dengan cepat. Wajahnya masih tenang, namun matanya kini memancarkan kilatan yang berbeda, kilatan tekad dan strategi. Ia tidak akan membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Gaunnya yang robek adalah simbol, bukan kehancuran, melainkan awal dari sebuah pembalasan yang dingin dan terencana. Malam peresmian hotel ini, yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Luna, akan menjadi awal dari kejatuhannya. Dan Luna, si pelakor, itu, tidak tahu sama sekali bahwa ia baru saja merobek gaun milik investor terbesar hotel ini. Sebuah ironi yang pahit, yang akan segera ia rasakan. Ketenangan Anya bukanlah topeng belaka. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun tempaan, dari luka yang mengering menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Di balik sorot mata tajamnya dan senyum tipis yang jarang terlihat, tersimpan kisah yang jauh lebih dalam dari sekadar insiden memalukan di sebuah acara peresmian. Kilas balik, seperti cuplikan film yang diputar ulang, melintas di benaknya saat ia berdiri di dekat jendela besar ballroom, memandang keluar ke arah lampu kota yang berkelip. 2 tahun yang lalu, Anya adalah wanita yang berbeda. Ia adalah Anya yang naif, yang mencintai Devan dengan sepenuh hati, yang percaya pada janji-janji manis tentang masa depan yang indah. Devan adalah tunangannya, seorang pria karismatik dengan ambisi besar di dunia properti. Mereka telah merencanakan pernikahan, sebuah kehidupan bersama yang dipenuhi kebahagiaan. Anya, dengan latar belakang keluarga yang cukup berada namun tidak terlalu menonjol di kancah bisnis besar, merasa beruntung menemukan Devan. Ia menginvestasikan seluruh perasaannya,
dan sebagian kecil dari warisan keluarganya ke dalam impian mereka. Namun, impian itu hancur berkeping-keping oleh kehadiran Luna. Luna adalah rekan kerja Devan, seorang wanita dengan kecantikan yang mencolok dan ambisi yang tak kalah besar, namun tanpa etika. Ia mendekati Devan dengan segala cara, merayu, memanipulasi, dan akhirnya berhasil memisahkan Devan dari Anya. Anya masih ingat dengan jelas hari ketika ia menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Devan, foto-foto rahasia, dan pengakuan Devan yang dingin bahwa ia telah jatuh cinta pada Luna. Dunia Anya runtuh. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan. Harga dirinya hancur lebur. Masa-masa setelah perpisahan itu adalah neraka bagi Anya. Ia mengurung diri, menolak bertemu siapapun. Air mata menjadi teman setianya, dan rasa sakit itu terasa seperti beban yang menghimpit dadanya. Devan dan Luna, di sisi lain, tampak menikmati kebahagiaan mereka di depan umum, seolah tidak ada yang salah. Gosip menyebar cepat di lingkaran sosial mereka, dan Anya sering mendengar bisikan-bisikan simpati yang terasa seperti belati yang menusuk. Ia adalah korban, wanita yang kalah. Namun, di titik terendah itulah, sebuah percikan api muncul. Bukan api kemarahan yang membakar, melainkan bara tekad yang membara perlahan. Anya menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan, bukan kepada Devan atau Luna, melainkan kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang patah hati. Ia mulai membaca buku-buku tentang investasi, ekonomi, dan strategi bisnis. Ia menghubungi mentor-mentor lama ayahnya, meminta nasihat. Ia belajar dari kesalahan-kesalahannya, menganalisis kegagalan masa lalu Devan, dan mencari celah di pasar. Dengan sisa warisannya, dan keberanian yang ia kumpulkan dari dasar jiwanya, Anya memulai perjalanan barunya. Ia tidak lagi mencari cinta, melainkan kekuasaan dan kemandirian. Ia memulai dengan investasi kecil, belajar dari setiap pasang surut. Otaknya yang cerdas dan analitis ternyata sangat cocok untuk dunia finansial yang kejam. Ia memiliki intuisi yang tajam, kemampuan membaca tren, dan keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Setiap keuntungan yang ia dapatkan, sekecil apapun, adalah sebuah kemenangan pribadi, sebuah batu bata yang membangun kembali harga dirinya. Dalam waktu singkat, nama Anya mulai dikenal di kalangan investor. Ia tidak mencari publisitas, tetapi hasil kerjanya berbicara sendiri. Ia mengumpulkan kekayaan dengan kecepatan yang mengejutkan, bukan dengan cara yang mencolok, melainkan dengan strategi yang tersembunyi dan efektif. Ia berinvestasi di berbagai sektor, dari teknologi hingga properti, selalu selangkah lebih maju dari pesaingnya. Ia menjadi sosok yang disegani, seorang wanita muda yang mandiri dan berkuasa. Ketika tawaran investasi di proyek Hotel Elysium datang kepadanya, Anya melihatnya sebagai lebih dari sekadar peluang bisnis. Ini adalah proyek ambisius yang melibatkan banyak nama besar di industri properti, termasuk beberapa rekan Devan. Hotel ini akan menjadi salah satu yang termewah di Asia Tenggara, sebuah simbol status dan kesuksesan. Bagi Anya, ini adalah kesempatan untuk mengukir namanya di puncak, di tempat yang tidak pernah bisa dicapai oleh Devan atau Luna. Motivasi tersembunyinya bukan lagi balas dendam yang membara, melainkan pembuktian diri yang dingin. Ia ingin menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah melampaui rasa sakit masa lalu. Ia ingin berdiri di puncak, bukan karena siapa yang ia cintai atau siapa yang meninggalkannya, tetapi karena siapa dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Ia menjadi investor terbesar di Hotel Elysium, mengucurkan dana miliaran rupiah tanpa banyak gembar-gembor, memilih untuk tetap berada di balik layar, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Malam peresmian ini adalah puncaknya. Ia telah bekerja keras, melewati banyak rintangan, dan kini ia berdiri di tengah-tengah mahakaryanya. Gaun safir yang ia kenakan adalah simbol dari perjalanan itu. Elegan, kuat, dan mahal. Dan ketika Luna merobeknya, itu bukan lagi sebuah penghinaan yang menghancurkan, melainkan sebuah pemicu. Sebuah pemicu yang akan mengungkap kebenaran yang pahit bagi Luna, bahwa ia baru saja merobek gaun milik wanita yang memegang kendali penuh atas takdir hotel ini, dan mungkin takdir Luna sendiri. Anya tidak lagi merasa sakit. Ia hanya merasakan kepuasan yang dingin dan haus akan keadilan. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Anya adalah dalangnya.
Di balik pintu kantor manajer hotel yang kedap suara, suasana jauh dari kemewahan dan keglamoran ballroom. Pak Harun, manajer operasional Hotel Elysium, mondar-mandir dengan gelisah, sesekali mengusap keringat dingin di dahinya. Di depannya, duduklah Anya, masih dengan gaun safirnya yang robek, namun kini ditutupi syal sutra yang dipinjamkan oleh seorang staf. Ketidakpanikan Anya, bahkan dalam situasi yang memalukan seperti ini, membuat Pak Harun semakin gugup. Ia telah melihat banyak tamu penting, banyak drama, tetapi tidak pernah ada yang seperti ini. Nona Anya, sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang memalukan ini. Ujar Pak Harun, suaranya tercekat. Kami akan memastikan wanita itu tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di properti kami. Kami akan memberlakukan larangan permanen. Anya mengangkat tangan, menghentikan rentetan permintaan maaf Pak Harun. Tidak perlu berlebihan, Pak Harun. Saya hanya ingin memastikan semuanya ditangani dengan profesionalisme yang sesuai dengan standar Hotel Elysium. Pak Harun mengangguk cepat. Tentu saja, Nona. Kami akan melakukan yang terbaik. Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk Anda? Mungkin kami bisa mengirim desainer pribadi untuk memperbaiki gaun Anda, atau menyiapkan gaun baru. Anya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Pak Harun merasa sedikit merinding. Tidak perlu, Pak Harun. Gaun ini memiliki nilai sentimental tersendiri bagi saya. Biarkan saja seperti ini untuk saat ini. Ia berhenti sejenak, tatapannya beralih dari Pak Harun ke sekeliling ruangan, seolah sedang menilai setiap sudut. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, Pak Harun. Ini menyangkut masa depan hotel ini. Pak Harun mengerutkan kening. Masa depan hotel, Nona? Maaf, saya tidak mengerti. Anya menghela napas pelan, seolah akan mengungkapkan rahasia besar. Pak Harun, apakah Anda tahu siapa saya sebenarnya? Pak Harun terdiam sejenak, mencoba mengingat. Nona Anya, saya tahu Anda adalah salah satu tamu terhormat kami, seorang investor yang cukup dikenal di beberapa lingkaran. Namun, saya tidak memiliki detail spesifik mengenai investasi Anda. Anya mengangguk. Itu benar. Saya adalah Anya Wijaya. Ia berhenti, memberi waktu bagi nama itu untuk meresap. Dan saya bukan hanya salah satu investor. Saya adalah investor terbesar di Hotel Elysium ini. Dunia Pak Harun seolah berhenti berputar. Matanya membelalak, rahangnya jatuh. Anya Wijaya. Nama itu tiba-tiba bergema di benaknya, bukan hanya sebagai investor yang dikenal, tetapi sebagai sosok di balik konsorsium investasi besar yang telah mengucurkan dana fantastis untuk pembangunan hotel ini. Ia adalah pemegang saham mayoritas, otak di balik visi megah ini. Selama ini, Anya Wijaya selalu bergerak di balik layar, diwakili oleh pengacara dan manajer investasi. Tidak pernah ia menunjukkan dirinya secara langsung, apalagi di acara publik seperti ini. Nona Anya Wijaya? Pak Harun tergagap. Suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu dan terkejut. Ia telah memperlakukan pemilik hotel ini seperti tamu biasa yang mengalami insiden. Ya Tuhan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu. Anya hanya mengangguk, tanpa menunjukkan kemarahan. Tidak apa-apa, Pak Harun. Saya memang sengaja menjaga profil rendah. Namun, insiden malam ini telah mengubah segalanya. Saya tidak bisa membiarkan hotel ini, properti yang saya investasikan begitu banyak, tercoreng oleh drama murahan seperti ini. Tentu saja, Nona. Pak Harun berdiri tegak. Sikapnya berubah total menjadi sangat hormat dan patuh. Apapun perintah Anda, saya akan memastikan semua staf tahu siapa Anda. Dan mengenai wanita itu, Luna, saya akan segera memanggil keamanan dan menyingkirkannya dari sini. Tidak perlu terburu-buru, Pak Harun, kata Anya, suaranya tenang namun penuh makna. Saya ingin Anda menangani ini dengan sangat hati-hati. Saya tidak ingin Luna merasa seperti ia sedang diusir secara paksa atau dipermalukan lebih lanjut di depan umum. Itu akan memberinya alasan untuk mencari simpati. Saya ingin ia pergi dengan sukarela, atau setidaknya dengan cara yang tidak menarik perhatian media. Pak Harun mencatat setiap kata. Baik, Nona. Jadi, bagaimana Anda ingin kami menanganinya?
Saya ingin Anda mengirim salah satu staf senior Anda yang paling bijaksana untuk berbicara dengannya. Anya memulai, matanya berkilat dengan strategi. Jelaskan kepadanya bahwa perilakunya tidak dapat diterima di properti kelas atas seperti ini. Katakan bahwa demi kenyamanan semua tamu, dan demi reputasi hotel, ia diminta untuk meninggalkan acara. Berikan pilihan kepadanya. Ia bisa pergi dengan tenang sekarang, atau kami akan terpaksa melibatkan pihak berwenang jika ia membuat keributan lebih lanjut. Tekankan bahwa ini adalah keputusan manajemen tertinggi. Dan mengenai media? Tanya Pak Harun, cemas. Beberapa wartawan mungkin sudah melihat insiden tadi. Saya sudah menghubungi tim PR saya. Jawab Anya. Mereka akan mengeluarkan pernyataan resmi besok pagi. Intinya adalah ini murni insiden pribadi yang tidak berhubungan dengan hotel, dan hotel telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kenyamanan tamu. Tekankan profesionalisme dan keamanan hotel. Jangan pernah menyebut nama Luna atau detail insiden gaun robek itu. Cukup katakan, insiden kecil yang telah ditangani. Pak Harun mengangguk, merasa sedikit lega. Anya tidak hanya berkuasa, tetapi juga sangat strategis. Baik, Nona. Saya akan segera melaksanakan instruksi Anda. Satu hal lagi, Pak Harun, tambah Anya, tatapannya kini lebih intens. Saya ingin Anda memastikan semua rekaman CCTV dari area ballroom dan teras malam ini diamankan. Jangan sampai ada yang bocor ke publik. Dan saya ingin salinannya. Tentu, Nona. Akan saya siapkan, jawab Pak Harun, terkejut dengan permintaan itu, namun tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia tahu Anya memiliki alasan kuat untuk setiap permintaannya. Anya kemudian berdiri. Baiklah, saya rasa itu sudah cukup untuk saat ini. Saya akan kembali ke acara. Saya tidak ingin insiden kecil ini merusak peresmian hotel yang luar biasa ini. Ia melirik gaunnya yang robek dengan senyum tipis. Mungkin saya akan mencari gaun lain di butik hotel. Atau mungkin saya akan tetap memakai ini. Ini akan menjadi cerita yang menarik, bukan? Pak Harun hanya bisa tersenyum canggung. Apapun yang Anda inginkan, Nona. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar. Saat Anya melangkah keluar dari kantor manajer, aura kekuasaannya terasa begitu nyata. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya dari internal hotel. Kini, seluruh staf, dari manajer hingga pelayan, akan tahu siapa dirinya. Ini adalah langkah pertama dalam rencana besarnya. Luna mungkin mengira ia telah mempermalukan Anya, tetapi ia tidak tahu bahwa ia baru saja menarik tuas yang akan memicu kejatuhannya sendiri. Anya berjalan kembali ke ballroom. Gaunnya yang robek kini terasa seperti jubah perang, bukan simbol kekalahan. Ia adalah ratu yang baru saja mendeklarasikan dominasinya di kerajaannya sendiri. Malam peresmian Hotel Elysium yang tadinya gemerlap, kini terasa seperti medan perang sosial bagi Luna. Setelah insiden perobekan gaun Anya, suasana di sekelilingnya mulai berubah drastis. Staf hotel, yang tadinya ramah dan sigap, kini melayaninya dengan sikap yang dingin dan formal. Bisikan-bisikan yang tadinya samar, kini terdengar lebih jelas, membawa kata-kata seperti tidak sopan, memalukan, dan siapa dia sebenarnya. Luna, yang terbiasa menjadi pusat perhatian dengan cara yang ia inginkan, kini merasakan tatapan-tatapan menghakimi yang menusuk. Pria yang bersamanya, seorang pengusaha bernama Bapak Surya, yang tadinya begitu bangga memamerkan Luna di sampingnya, kini terlihat sangat tidak nyaman. Wajahnya pucat, dan ia terus-menerus melirik ke arah Anya yang kini kembali ke ballroom dengan gaun robeknya yang ditutupi syal, namun tetap memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Bapak Surya adalah seorang pria yang sangat peduli dengan reputasi dan koneksi bisnis. Insiden memalukan yang disebabkan Luna di acara sepenting ini adalah mimpi buruk baginya. Luna, kita harus pergi, bisik Bapak Surya, menarik lengan Luna dengan paksa. Kau sudah membuat keributan yang tidak perlu. Ini memalukan. Luna menepis tangannya. Memalukan apa? Dia yang pantas dipermalukan. Dia sudah merebut Devan dariku dulu, dan sekarang dia berlagak suci. Diam, desis Bapak Surya, matanya melotot. Kau tidak tahu siapa wanita itu. Manajer hotel baru saja menghampiriku, dan dia bilang wanita itu adalah Anya Wijaya. Kau tahu siapa Anya Wijaya? Luna mengerutkan kening. Nama itu terdengar samar. Seperti gema dari berita-berita bisnis yang tidak pernah ia pedulikan.
Siapa memangnya dia? Investor kecil-kecilan? Bapak Surya menghela napas, putus asa. Dia bukan investor kecil-kecilan, Luna. Dia adalah investor terbesar di hotel ini. Pemegang saham mayoritas. Kau baru saja merobek gaun pemilik tempat ini. Wajah Luna seketika memucat. Matanya membelalak, dan seringai puasnya lenyap digantikan oleh kengerian. Investor terbesar? Gaun pemilik hotel? Otaknya berputar, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia hanya mengenal Anya sebagai mantan tunangan Devan, wanita yang ia anggap lemah dan mudah dihancurkan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Anya yang sama itu kini telah menjelma menjadi raksasa di dunia bisnis. Konsekuensi mulai terasa. Beberapa menit setelah percakapan dengan Bapak Surya, seorang staf senior hotel, seorang wanita parubaya dengan senyum yang dipaksakan namun tatapan mata yang tegas, mendekati mereka. Nona Luna, Bapak Surya, katanya dengan suara tenang namun tak terbantahkan. Manajemen Hotel Elysium ingin menyampaikan bahwa perilaku Anda malam ini tidak dapat diterima. Demi kenyamanan tamu-tamu terhormat lainnya dan demi menjaga reputasi hotel kami dengan berat hati meminta Anda untuk meninggalkan acara ini. Luna ingin membantah, ingin berteriak, tetapi tatapan mata staf itu begitu dingin dan tak tergoyahkan. Bapak Surya, yang sudah sangat malu, segera menarik Luna. Kami mengerti. Kami akan segera pergi. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Mereka berdua diantar keluar dari ballroom dengan sopan namun tegas, seolah-olah mereka adalah pengganggu yang tidak diinginkan. Luna merasa tenggorokannya tercekat. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis dari para tamu yang mereka lewati. Bisikan-bisikan itu kini terasa seperti cambuk yang memukul-mukul harga dirinya. Ia, yang selalu merasa di atas angin, kini dipermalukan di depan umum, bukan oleh Anya secara langsung, melainkan oleh konsekuensi dari tindakannya sendiri. Di sisi lain ballroom, Devan, mantan tunangan Anya, berdiri membeku. Sejak insiden perobekan gaun, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Anya. Ia melihat ketenangan Anya, cara ia berbicara dengan manajer hotel, dan kini, ia melihat bagaimana Luna diusir dari acara. Sebuah firasat buruk merayapi hatinya. Ia tahu Anya adalah wanita yang cerdas, tetapi ia tidak pernah membayangkan Anya akan bangkit sejauh ini. Devan mencoba mendekati Anya, namun ia ragu. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Ia mengingat Anya yang dulu, wanita yang begitu mencintainya, yang ia tinggalkan demi Luna yang lebih menarik dan ambisius. Sekarang, Luna tampak seperti badut yang dipermalukan. Sementara Anya berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Beberapa rekan bisnis Devan menghampirinya. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Devan, apakah kau tahu siapa wanita itu? Tanya salah satu dari mereka, menunjuk ke arah Anya. Aku dengar dia adalah investor utama di sini. Anya Wijaya. Devan mengangguk kaku. Ya, aku mengenalnya. Dia terlihat sangat berkuasa. Tambah yang lain. Dan insiden tadi, itu bisa jadi masalah besar untuk reputasi kita jika kita terlalu dekat dengan Luna. Tekanan mulai membangun di sekitar Devan. Ia menyadari bahwa keputusannya di masa lalu, yang ia anggap sebagai langkah maju, kini bisa menjadi bumerang. Ia telah memilih Luna, wanita yang kini menjadi sumber masalah, dan meninggalkan Anya, wanita yang kini memegang kendali atas sebagian besar industri properti. Luna yang histeris dan panik di mobil setelah diusir dari hotel, terus-menerus menyalahkan Devan karena tidak memperingatkannya tentang Anya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia investor terbesar di sini, Devan? Kenapa? Teriak Luna, air mata membasahi wajahnya yang sudah berantakan. Kau membiarkanku dipermalukan seperti ini. Devan hanya bisa diam, kepalanya pening. Ia tidak pernah menyangka Anya akan menjadi seperti ini. Ia meremehkan Anya. Ia mengira Anya akan tetap menjadi wanita yang rapuh dan mudah dilupakan. Namun, Anya telah membuktikan sebaliknya. Ia bukan lagi korban, melainkan sang pemain utama. Luna, di sisi lain, masih meremehkan Anya, menganggapnya hanya wanita yang dipermalukan. Ia tidak menyadari jaring yang sedang dirajut Anya, jaring yang akan menjeratnya lebih dalam lagi. Badai baru saja dimulai, dan Luna berada tepat di tengah-tengahnya, tanpa payung. Pagi setelah peresmian Hotel Elysium,
Berita tentang insiden perobekan gaun Anya tidak menyebar luas di media massa, berkat gerak cepat tim PR Anya. Pernyataan resmi hotel menyebutkan, insiden kecil yang bersifat pribadi, yang telah ditangani secara profesional oleh manajemen. Namun, di kalangan elit bisnis dan sosial yang hadir malam itu, bisikan dan spekulasi tak terbendung. Nama Anya Wijaya mulai disebut-sebut dengan nada hormat dan sedikit ketakutan. Anya, di sisi lain, memulai harinya dengan tenang. Ia duduk di suite presidensial hotel, menikmati sarapan ringan sambil membaca laporan keuangan terbaru. Gaun safir yang robek itu kini tergeletak di sofa, bukan sebagai pengingat rasa malu, melainkan sebagai trofi kemenangan yang tak terlihat. Ia telah meminta Pak Harun untuk mengatur pertemuan. Bukan pertemuan biasa, melainkan sebuah konfrontasi yang telah ia rencanakan dengan cermat. Pukul 10 pagi, pintu suite diketuk. Pak Harun masuk dengan wajah tegang, diikuti oleh Devan dan Luna. Devan tampak lesu, matanya cekung, dan ia menghindari tatapan Anya. Luna, meskipun masih terlihat marah dan defensif, ada sedikit ketakutan di matanya. Ia mengenakan pakaian kasual yang terkesan buru-buru, jauh dari glamornya semalam. Pria yang bersamanya semalam, Bapak Surya, tidak terlihat. Ini sudah menjadi pertanda buruk bagi Luna. Selamat pagi, Nona Anya. Sapa Pak Harun, membungkuk hormat. Saya telah membawa mereka seperti yang Anda minta. Anya mengangguk, tanpa senyum. Ia menunjuk ke sofa di seberangnya. Silakan duduk. Devan dan Luna duduk dengan canggung. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Anya membiarkan keheningan itu berlarut, membiarkan ketegangan membangun. Matanya menatap Luna, lalu beralih ke Devan, tatapan yang penuh dengan sejarah dan luka yang kini telah berubah menjadi kekuatan. Luna, Anya memulai, suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti palu yang menghantam. Malam tadi, kau merobek gaunku. Luna mendongak, matanya berkobar. Kau pantas mendapatkannya. Kau sudah merebut Devan dariku. Anya tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Merebut? Luna, Devan bukan barang yang bisa direbut. Dia membuat pilihannya sendiri. Dan kau? Kau hanya mengambil apa yang sudah tidak diinginkan orang lain. Devan tersentak mendengar kata-kata Anya. Ia tahu Anya benar. Ia yang memilih Luna, bukan sebaliknya. Tapi itu tidak penting sekarang. Lanjut Anya, suaranya kembali datar. Yang penting adalah, kau merobek gaunku di acara peresmian hotel ini. Jadi apa? Tantang Luna, mencoba mengembalikan keberaniannya. Kau mau menuntutku? Silakan saja. Aku tidak takut. Anya bersandar di kursinya, menyilangkan kakinya dengan anggun. Menuntutmu? Oh, Luna, itu terlalu mudah. Dan terlalu murahan. Aku tidak tertarik dengan drama hukum yang membuang waktu. Aku tertarik pada keadilan. Ia menatap Luna lurus di mata. Kau tahu, Luna, hotel Elysium ini, adalah properti yang sangat berharga bagiku. Luna mencibir. Tentu saja. Kau pasti salah satu investor kecil yang berharap dapat untung besar, kan? Jangan berlagak seolah kau pemiliknya. Senyum tipis muncul di bibir Anya. Kali ini senyum yang penuh dengan ironi. Itulah masalahnya. Luna, kau selalu meremehkan orang lain. Kau selalu berpikir kau tahu segalanya. Padahal kau tidak tahu apa-apa. Anya menoleh ke arah Pak Harun. Pak Harun, tolong jelaskan kepada Nona Luna dan Bapak Devan, siapa sebenarnya saya di Hotel Elysium ini? Pak Harun, yang selama ini hanya dia mengamati, menegakkan tubuhnya. Ia menatap Luna dan Devan dengan ekspresi serius. Nona Luna, Bapak Devan, perlu saya sampaikan bahwa Nona Anya Wijaya bukanlah sekadar investor. Beliau adalah pemegang saham mayoritas Hotel Elysium. Beliau adalah investor terbesar, dan secara de facto, pemilik dari properti megah ini. Dunia Luna sekali lagi runtuh. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah menjadi pucat pasi, lalu memerah karena malu yang luar biasa. Matanya membelalak tak percaya. Ia menoleh ke arah Devan, seolah mencari konfirmasi, namun Devan sendiri tampak sama terkejutnya, meskipun ia sudah memiliki firasat buruk. Tidak mungkin. Luna tergagap, suaranya bergetar. Kau bohong.
Kau hanya investor kecil. Anya terkekeh pelan, tawa yang terdengar seperti dentingan kristal yang pecah. Apakah Pak Harun terlihat seperti orang yang berbohong, Luna? Atau apakah kau ingin melihat dokumen-dokumen kepemilikan dan transfer dana yang berjumlah miliaran rupiah? Aku bisa meminta pengacaraku untuk membawanya kemari sekarang juga. Luna terdiam, tidak bisa berkata-kata. Keangkuhannya lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia merobek gaun pemilik hotel. Ia mempermalukan wanita yang memegang kendali atas tempat ini. Ia telah membuat kesalahan fatal yang tak termaafkan. Devan, di sisi lain, merasa seperti dihantam godam. Ia menatap Anya, wanita yang dulu ia tinggalkan, wanita yang ia anggap tidak akan pernah bisa bangkit. Kini, Anya duduk di depannya, memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Penyesalan yang mendalam membanjiri dirinya. Ia telah menukar berlian dengan kerikil. Ia telah meninggalkan wanita yang kini menjadi ratu, demi seorang wanita yang kini hanya bisa gemetar ketakutan. Jadi, Luna, kata Anya, suaranya kembali dingin. Kau merobek gaunku di properti milikku sendiri. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Luna tidak bisa menjawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan air mata kemarahan, melainkan air mata ketakutan dan penyesalan. Ia melihat ke arah Devan, mencari dukungan, namun Devan sendiri tampak terpukul dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kartu telah terbuka. Permainan telah berubah. Dan kini, Luna menyadari bahwa ia adalah bidak yang terjebak di papan catur Anya. Ruangan suite presidensial itu terasa semakin sesak bagi Devan. Pengungkapan Anya sebagai investor terbesar Hotel Elysium, dan secara efektif, pemiliknya, telah menghantamnya seperti gelombang tsunami. Ia melihat Luna di sampingnya, yang kini hanya bisa terisak pelan, semua keberanian dan kesombongannya lenyap ditelan rasa takut dan malu. Devan merasa mual. Ia telah membuat pilihan yang salah, dan kini konsekuensinya terpampang jelas di hadapannya. Mata Anya menatap Devan, bukan dengan kemarahan yang membara, melainkan dengan tatapan dingin yang lebih menyakitkan. Tatapan kekecewaan yang mendalam, seolah ia sedang melihat serangga yang tidak berarti. Devan, suara Anya memecah keheningan, kau pasti sudah mendengar apa yang Pak Harun katakan. Aku tidak tahu apakah kau terkejut, tetapi aku harap ini memberimu perspektif baru. Devan mengangkat kepalanya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Anya, aku tidak tahu kau sudah sejauh ini. Aku minta maaf atas semua yang terjadi di masa lalu. Aku tidak pernah bermaksud. Anya mengangkat tangan, menghentikan Devan. Tidak perlu basa-basi, Devan. Masa lalu sudah berlalu. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengar permintaan maafmu. Aku memanggilmu karena insiden ini melibatkanmu, dan karena kau adalah bagian dari lingkaran bisnis yang akan terpengaruh oleh apa yang terjadi selanjutnya. Luna, yang tadinya terisak, kini mendongak. Apa maksudmu, Anya? Kau tidak bisa melakukan apa-apa pada kami. Anya tersenyum sinis. Oh, Luna, kau masih tidak mengerti. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Konsekuensi akan datang dengan sendirinya. Reputasi adalah segalanya di dunia ini. Dan kau baru saja merusak reputasimu sendiri di acara yang paling penting. Ia kembali menatap Devan. Devan, kau bekerja di bidang properti. Kau memiliki proyek-proyek yang sedang berjalan, dan kau membutuhkan dukungan dari investor, dari bank, dari koneksi. Apa yang akan terjadi pada bisnismu jika gosip tentang insiden ini, dan siapa yang terlibat, menyebar ke seluruh Jakarta? Terutama jika ada yang tahu bahwa kau ada di pihak wanita yang mempermalukan pemilik hotel di acara peresmiannya. Wajah Devan semakin pucat. Ia tahu Anya benar. Dunia bisnis adalah hutan belantara yang kejam. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan karir seseorang. Dan insiden ini bukanlah kecil. Ia sudah merasakan tekanan dari Bapak Surya, yang langsung meninggalkannya dan Luna setelah mengetahui identitas Anya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Gumam Devan, suaranya lemah. Itulah kenapa aku memberimu pilihan, kata Anya, suaranya kini terdengar seperti seorang hakim. Aku tidak akan secara langsung menghancurkan kariermu, Devan. Aku tidak sekejam itu. Tapi aku juga tidak akan melindungimu dari konsekuensi tindakanmu dan pilihanmu.
Ia menatap Devan dengan intens. Pilihanmu adalah, kau bisa terus bersama Luna, dan menghadapi badai reputasi yang akan datang. Para investor akan ragu bekerja sama denganmu, bank akan mempertanyakan integritasmu, dan proyek-proyekmu akan stagnan. Anya berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Kau bisa memilih untuk menjauh dari Luna. Putuskan hubunganmu dengannya. Tunjukkan kepada dunia bahwa kau tidak mendukung perilakunya, dan kau tidak ingin dikaitkan dengan drama murahan seperti ini. Jika kau melakukan itu, aku akan memastikan bahwa tim PR Hotel akan mengeluarkan pernyataan yang lebih jelas, yang memisahkan dirimu dari insiden ini. Aku akan menggunakan pengaruhku untuk meredakan dampak negatif pada kariermu. Luna tersentak. Apa? Devan, kau tidak bisa melakukan itu. Kau tidak bisa meninggalkanku. Devan menatap Luna, lalu kembali menatap Anya. Ia melihat kepanikan di mata Luna, dan ia melihat ketenangan yang mematikan di mata Anya. Pilihan ini bukan hanya tentang hubungan, tetapi tentang seluruh masa depannya. Jika ia memilih Luna, ia akan kehilangan segalanya yang telah ia bangun. Jika ia meninggalkan Luna, ia mungkin bisa menyelamatkan karirnya, tetapi ia akan menjadi pria yang meninggalkan dua wanita dalam hidupnya. Anya, ini tidak adil, kata Devan, mencoba bernegosiasi. Adil. Anya mengangkat alis. Adil adalah ketika kau meninggalkanku demi wanita ini, dan aku harus membangun kembali hidupku dari nol. Adil adalah ketika aku bekerja siang dan malam untuk mencapai posisiku saat ini, sementara kau dan Luna menikmati hasil dari kehancuranku. Ini bukan tentang keadilan, Devan. Ini tentang konsekuensi. Dan kau harus memilih. Tekanan dari berbagai pihak mulai menghimpit Devan. Ia membayangkan percakapan dengan para direktur bank yang akan mempertanyakan kredibilitasnya, telepon dari rekan bisnis yang akan membatalkan proyek, dan tatapan menghina dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Ia melihat Luna, yang kini tampak begitu rapuh dan tidak berdaya, jauh dari wanita ambisius yang dulu ia kenal. Ia menyadari bahwa Luna tidak pernah memberinya kekuatan sejati, hanya ilusi. Penyesalan yang mendalam membanjiri hati Devan. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menukar wanita yang tulus mencintainya, wanita yang kini menjadi ratu di kerajaannya sendiri, dengan wanita yang hanya membawa kehancuran. Ia melihat Anya, yang kini begitu berkuasa, begitu tenang, begitu jauh darinya. Ia telah kehilangan segalanya yang berharga. Aku akan meninggalkan Luna, kata Devan akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Keputusan itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Luna berteriak, histeris. Devan, kau tidak bisa. Kau berjanji padaku. Anya hanya menatap Devan, tanpa ekspresi. Pilihan yang bijaksana, Devan. Pak Harun akan mengurus sisanya. Aku akan memastikan tim PR-ku tahu tentang keputusanmu. Ia tidak menunjukkan kepuasan atau kemenangan. Hanya sebuah kepastian bahwa ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Devan telah membuat pilihannya. Dan itu adalah pilihan yang akan mengubah segalanya bagi dirinya dan Luna. Keputusan Devan untuk meninggalkan Luna segera memicu gelombang riak di lingkaran sosial dan bisnis Jakarta. Anya, dengan ketenangan yang mematikan, memulai manuver strategisnya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik layar, melainkan mulai menunjukkan kekuasaannya secara terang-terangan, namun tetap dengan sentuhan keanggunan yang menjadi ciri khasnya. Langkah pertama Anya adalah mengadakan konferensi pers mendadak di Hotel Elysium keesokan harinya. Ini bukan konferensi pers biasa untuk membahas insiden gaun robek. Sebaliknya, Anya, sebagai investor terbesar dan de facto pemilik hotel, mengumumkan serangkaian inisiatif baru yang ambisius untuk Hotel Elysium. Ia berbicara tentang rencana ekspansi, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan program CSR yang akan memberdayakan komunitas lokal. Ia memproyeksikan Citra sebagai pemimpin visioner yang peduli, jauh dari drama pribadi yang terjadi. Dalam konferensi pers itu, Anya dengan cerdik menyisipkan pernyataan singkat mengenai insiden malam peresmian. Saya memahami ada beberapa insiden kecil yang terjadi di malam peresmian, yang sayangnya melibatkan tamu-tamu kami. Namun, saya ingin menegaskan bahwa Hotel Elysium adalah tempat yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kenyamanan.
Kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan insiden semacam itu tidak akan terulang, dan kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menjaga ketenangan acara. Ia tidak menyebut nama Luna atau Devan, namun setiap orang yang hadir tahu siapa yang ia maksud. Pernyataan ini, yang didukung oleh pengumuman bisnis yang besar, berhasil mengalihkan fokus media dari drama pribadi ke visi bisnis Anya. Tim PR Anya juga merilis pernyataan terpisah yang secara halus memisahkan Devan dari insiden tersebut, menyebutnya sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam insiden yang disesalkan tersebut, dan telah mengambil langkah-langkah untuk menjauhkan diri dari situasi yang tidak pantas. Manuver ini menghantam Luna dengan telak. Setelah diusir dari hotel dan ditinggalkan Devan, Luna merasa sendirian dan terisolasi. Ia mencoba menghubungi teman-temannya di lingkaran sosialita, namun banyak yang menghindarinya. Undangan ke acara-acara penting mulai berkurang. Beberapa teman yang dulu dekat dengannya kini menjaga jarak, takut reputasi mereka tercoreng jika terlalu dekat dengan wanita yang merobek gaun pemilik hotel. Pria yang bersamanya di malam peresmian, Bapak Surya, juga secara terbuka memutuskan hubungan dengannya. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan singkat kepada media, menyatakan bahwa ia sangat menyesalkan insiden tersebut dan tidak akan lagi memiliki hubungan profesional atau pribadi dengan Nona Luna. Ini adalah pukulan telak bagi Luna, karena Bapak Surya adalah salah satu koneksi terpentingnya. Di sisi lain, Devan, meskipun merasa malu dan menyesal, mulai merasakan dampak positif dari keputusannya. Setelah pernyataannya kepada Anya, Devan secara publik mengumumkan bahwa ia telah mengakhiri hubungannya dengan Luna, dan ia menyesali setiap ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi pribadi tersebut. Meskipun ia masih menghadapi beberapa pertanyaan dari rekan bisnisnya, pengaruh Anya mulai terasa. Beberapa investor yang tadinya ragu, kini kembali menunjukkan minat pada proyek-proyek Devan, setelah melihat bahwa ia telah mengambil langkah untuk membersihkan namanya. Anya tidak berhenti di situ. Ia mulai mengadakan serangkaian acara eksklusif di Hotel Elysium, mengundang para tokoh penting, investor, dan pemimpin opini. Ia memamerkan hotelnya, menunjukkan profesionalisme stafnya, dan berbicara tentang nilai-nilai yang ia junjung tinggi dalam bisnis, integritas, inovasi, dan etika. Dalam setiap kesempatan, ia secara tidak langsung membandingkan dirinya dengan Luna, tanpa pernah menyebut namanya. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada drama atau skandal, melainkan pada visi, kerja keras, dan integritas. Luna mencoba melawan. Ia mencoba menyebarkan gosip tentang Anya, mencoba memutarbalikan cerita, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Reputasinya sudah hancur. Ia menjadi paria di lingkaran sosial yang dulu ia dambakan. Teleponnya tidak berdering, pesannya tidak dibalas. Ia kehilangan akses ke acara-acara mewah, ke lingkaran pertemanan yang dulu ia banggakan. Bahkan beberapa butik mewah tempat ia biasa berbelanja kini melayaninya dengan dingin, seolah ia adalah pelanggan yang tidak diinginkan. Anya, di sisi lain, semakin bersinar. Ia tidak hanya memperbaiki citra hotel, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis. Ia menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan hanya seorang investor yang kuat, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner, seorang wanita yang mampu mengubah krisis menjadi peluang. Gaunnya yang robek, yang tadinya merupakan simbol penghinaan, kini telah menjadi simbol kebangkitannya, sebuah kisah yang akan selalu dikenang sebagai awal dari dominasinya. Luna, yang dulu merasa menang, kini hanya bisa menyaksikan kejatuhannya sendiri, yang dirajut dengan benang-benang kekuasaan yang tak terlihat olehnya. Kejatuhan Luna bukan terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses yang menyakitkan dan bertahap, seperti pasir yang perlahan-lahan meluncur dari genggaman. Setelah Devan meninggalkannya, dan lingkaran sosialnya mulai menjauh, Luna menemukan dirinya terisolasi. Teleponnya yang dulu tak henti berdering kini sunyi. Undangan-undangan ke acara-acara glamor berhenti total. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, namun banyak yang hanya memberikan alasan klise atau bahkan tidak menjawab panggilannya. Mereka semua takut. Takut akan bayangan Anya Wijaya, takut reputasi mereka akan tercoreng jika dikaitkan dengan Luna. Luna, yang selalu mengandalkan koneksi dan penampilan, kini kehilangan kedua hal itu. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun setiap wawancara berakhir dengan penolakan halus. Nama Luna telah menjadi racun di dunia profesional. Gosip tentang perilakunya di peresmian Hotel Elysium
meskipun tidak secara eksplisit disebutkan di media, telah menyebar luas di kalangan internal industri. Tidak ada perusahaan yang ingin mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang bisa menyebabkan skandal di acara publik. Krisis finansial pun mulai melanda. Tanpa penghasilan tetap dan dengan gaya hidupnya yang boros, tabungannya cepat menipis. Pria-pria kaya yang dulu mengelilinginya kini menghilang. Tidak ada yang mau berinvestasi pada wanita yang reputasinya hancur. Ia bahkan terpaksa menjual beberapa perhiasan dan tas mewahnya untuk bertahan hidup. Apartemen mewahnya, yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini terasa seperti sangkar emas yang menyempit. Suatu sore, Luna menerima surat panggilan dari pengadilan. Bukan dari Anya, melainkan dari manajemen Hotel Elysium. Meskipun Anya telah meminta Pak Harun untuk tidak menuntut secara berlebihan, insiden perobekan gaun itu tetap merupakan tindakan vandalisme dan pengrusakan properti. Hotel menuntut ganti rugi atas gaun yang rusak dan kerugian reputasi yang tidak langsung. Jumlahnya tidak besar bagi Anya, tetapi bagi Luna, itu adalah pukulan telak yang menghabisi sisa-sisa keuangannya. Di ruang sidang yang sepi, Luna duduk sendiri, tanpa pengacara yang memadai. Ia melihat Pak Harun, yang mewakili hotel, berdiri tegak dan profesional. Luna mencoba membela diri, mencoba menyalahkan Anya, namun hakim tidak tertarik dengan drama pribadi. Fakta-fakta jelas, ia telah merobek gaun di properti orang lain. Luna akhirnya dinyatakan bersalah dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi. Ia tidak punya pilihan selain menyetujui cicilan yang akan membebani keuangannya selama bertahun-tahun. Kejatuhan Luna sudah lengkap. Ia tidak hanya kehilangan Devan, kekayaan, dan status sosialnya, tetapi juga harga dirinya. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, seorang wanita yang hancur dan dilupakan. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi Devan, memohon bantuan. Namun, Devan, yang kini sedang sibuk membangun kembali karirnya dengan dukungan tidak langsung dari Anya, menolak panggilannya. Ia telah membuat pilihannya, dan ia tidak akan kembali. Di sisi lain, Anya merasakan kedamaian yang mendalam. Bukan kepuasan yang kejam dari melihat musuhnya hancur, melainkan kedamaian yang datang dari penutupan sebuah babak dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam terhadap Luna. Luna hanyalah pengingat akan masa lalu yang telah ia tinggalkan. Anya telah membuktikan bahwa ia tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kotor. Ia hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia melihat Devan yang kini berjuang untuk membangun kembali karirnya, dan ia merasa sedikit simpati, tetapi juga sebuah konfirmasi bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Devan telah memilih jalan yang salah, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Anya tidak lagi mencintai Devan, dan ia tidak merasakan keinginan untuk kembali padanya. Hatinya telah sembuh, dan ia kini siap untuk babak baru dalam hidupnya. Anya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang benar-benar ia yakini, bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk dampak positif yang bisa ia ciptakan. Ia menjadi filantropis yang aktif, mendukung program-program pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ia menemukan kepuasan dalam membangun, bukan menghancurkan. Gaun yang robek itu kini menjadi pengingat bahwa dari kehancuran, bisa lahir sesuatu yang jauh lebih kuat dan indah. Ia sesekali mendengar kabar tentang Luna dari gosip-gosip samar, tentang bagaimana Luna kini hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia dambakan. Anya tidak merasakan kemenangan. Hanya sebuah realisasi bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa keangkuhan pada akhirnya akan membawa kehancuran. Permainan telah berakhir, dan Anya adalah pemenangnya. Bukan karena ia menghancurkan Luna, tetapi karena ia berhasil membangun kembali dirinya sendiri. 3 tahun berlalu sejak malam peresmian Hotel Elysium yang penuh drama itu. Hotel Elysium kini tidak hanya menjadi salah satu hotel termewah di Jakarta, tetapi juga diakui secara internasional sebagai ikon kemewahan yang berkelanjutan dan inovatif. Di bawah kepemimpinan dan visi Anya Wijaya, hotel ini telah berkembang pesat. Anya tidak hanya berinvestasi secara finansial, tetapi juga secara aktif terlibat dalam setiap aspek operasional dan strategis. Ia memperkenalkan konsep Green Luxury, mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan ke dalam fasilitas hotel, dari panel surya hingga sistem daur ulang air canggih. Hotel ini menjadi contoh bagaimana kemewahan bisa berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Anya Wijaya, sang investor terbesar, kini menjadi figur publik yang sangat dihormati.
Wajahnya sering muncul di majalah bisnis terkemuka, bukan karena skandal, melainkan karena kecerdasan bisnisnya dan komitmennya terhadap inovasi dan filantropi. Ia sering diundang sebagai pembicara di konferensi-konferensi internasional, berbagi kisah tentang bagaimana ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol, dan bagaimana ia mengubah tantangan menjadi peluang. Kisah gaunnya yang robek di malam peresmian, yang dulu menjadi bisikan, kini menjadi legenda inspiratif tentang ketahanan dan kekuatan seorang wanita. Anya telah sepenuhnya bertransformasi. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan terluka oleh pengkhianatan. Ia adalah wanita yang tangguh, bijaksana, dan berkuasa, namun tetap rendah hati. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam pekerjaannya, dalam menciptakan nilai, dan dalam membantu orang lain. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena ia telah menemukan validasi dalam dirinya sendiri. Luka masa lalu telah menjadi bekas luka yang indah, pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Hubungan pribadinya juga mengalami perubahan. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Arjuna, seorang arsitek lanskap yang berdedikasi pada proyek-proyek berkelanjutan. Arjuna adalah kebalikan dari Devan, tenang, jujur, dan menghargai Anya apa adanya, bukan karena kekayaan atau kekuasaannya. Mereka memiliki minat yang sama dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan komunitas. Anya menemukan bahwa cinta sejati bukanlah tentang drama atau perebutan, melainkan tentang dukungan, pengertian, dan pertumbuhan bersama. Ia tidak terburu-buru dalam hubungan ini, belajar dari masa lalunya, tetapi ia membiarkan hatinya terbuka untuk kemungkinan kebahagiaan yang baru. Devan, di sisi lain, berhasil membangun kembali karirnya, meskipun tidak pernah mencapai puncak seperti Anya. Ia belajar dari kesalahannya, menjadi lebih berhati-hati dalam memilih rekan bisnis dan lebih menghargai integritas. Ia sesekali melihat Anya di acara-acara bisnis, dan setiap kali ia melihatnya, ia merasakan campuran penyesalan dan kekaguman. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan berlian yang tak ternilai harganya. Luna menghilang dari radar sosial. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan dan kemewahan. Ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri, dan pelajaran itu jauh lebih keras daripada hukuman apapun yang bisa diberikan Anya. Ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Kisah Anya Wijaya menjadi warisan yang menginspirasi. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang wanita yang pernah hancur oleh pengkhianatan, bangkit menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang membangun kembali diri sendiri, menemukan tujuan yang lebih besar, dan menunjukkan kepada dunia bahwa integritas, kerja keras, dan visi akan selalu menang atas kesombongan dan kebohongan. Gaun yang robek di malam peresmian itu, kini menjadi simbol dari seorang ratu yang menemukan tahtanya, bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan menciptakan. Dan Hotel Elysium, dengan segala kemegahannya, berdiri sebagai monumen bisu bagi kekuatan seorang wanita yang menolak untuk menjadi korban.